Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Anam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan sebuah routing protokol routing dinamik yang bernama ISIS. ISIS itu sendiri singkatan dari Intermediate System to Intermediate System. Untuk routing ISIS ini sama seperti OSPF. Dia mempunyai area ID dan router ID itu sendiri. Nah, untuk topologinya saya sudah buat di sini yang berbentuk segitiga atau redundansi, yang dimana dia bisa melihat mana saja link yang terputus atau link yang terhubung, yang tersambung. Nah, di sini saya akan meremotnya menggunakan laptop ke router R1 ini, router mikrotik. Oke, kita langsung saja untuk praktek konfigurasinya. Oke, untuk routing ISIS ini baru saja dikeluarkan mikrotik pada versi 7.14 atau yang lebih tinggi. Nah, untuk ISIS itu sendiri tidak ada pada menu routing karena ini baru aplikasikan oleh mikrotik, jadi belum ada pada menu routing. Nah, untuk konfigurasinya kita menggunakan new terminal di sini. Oke. Nah, sebelum itu saya sudah membuat addressing terlebih dahulu di sini dan sudah terhubung dengan internet. Oke, ini kita kecilkan dulu. Nah, kita cek apakah ini sudah terhubung dengan internet atau belum. Ketikkan ping google.com. Oke, ini sudah terhubung. Selanjutnya kita lihat ke menu routing, lalu sebentar. Di menu routing ini pada new terminal sini sudah ada menu ISIS, jadi kita hanya mengkonfigurasi pada terminal, tidak bisa pada menu yang ini. Selanjutnya kita masuk ke menu routing ISIS, terus kita masuk ke menu instance. Nah, kita akan membuat sebuah parameter baru di menu instance ini. Kita ketikkan add, terus kita lihat ini ada apa aja menunya. Di sini IV, area, dan lain-lainnya. Kita buat terlebih dahulu, mungkin nama dulu ya, name, instance 1. Kemudian IV-nya kita IP saja biar gampang diingat. Kemudian di sini kita area ID-nya kita buat. Nah, untuk area ini bisa berupa angka. Nah, pada umumnya pada awalnya angka itu 49. Pada umumnya angka area 49. Kemudian areanya area 1 49.0001. Kemudian untuk sistem ID-nya, nah, kalau pada routing OSPF itu ada namanya router ID. Nah, tetapi pada ISIS itu di sini sebutannya sistem ID. Untuk sistem ID ini ada 12 digit yang terbagi menjadi 3, yaitu ada 6 4 0 0 0 0 4 kali dan 0 0 0. Untuk area sistem ID-nya 1. Nah,
Nah, ini untuk router 1 sistem ID-nya kita beri angka 1. Nah, untuk router-router yang lain kita akan membedakan pada sistem ID ini. Tetapi untuk areanya kita samakan area 1. Oke. Lalu kita keluar dari menu instance. Kemudian di sini kita lihat apa saja interface template. Kita masuk ke menu interface template untuk interface template untuk membuat interface-nya. Oke. Nah, kita lihat sini ada apa saja. Interface template add. Nah, ini untuk instannya di sini ada parameter L1 dan L2. Untuk L1 ini dia menghubungkan antar area yang sama dalam satu area. Nah, untuk L2 itu sendiri untuk menghubungkan antara router yang berbeda area. Nah, di sini kita lihat banyak parameternya. Kita di sini interface terlebih dahulu. Di sini. Nah, untuk interface itu sendiri kini saya sudah buat beberapa address yang untuk menghubungkan ke router-router di sini sesuai dengan topologinya. Untuk router 1 di sini ada 10.10.10.1 dan 10.10.4.2 yang berada pada Ether 2 dan Ether 4. Untuk lokalnya di sini saya sudah membuat untuk bridge LAN-nya dan kita masukkan saja untuk interface-nya. Ether di sini 2, 4 dan bridge LAN. Ether 2, Ether 4 dan juga bridge. Untuk interface-nya sudah, kemudian instance-nya kita samakan dengan ini yang sudah dibuat sebelumnya, instance 1 di sini namanya. Kita tulis instance sini instance 1. Oke. Kemudian kita tambahkan di sini levelnya. Untuk video kali ini saya akan menghubungkan antara router dengan area yang sama, yaitu area 1. Di sini areanya. Untuk area 1 ini kita buat L1 karena untuk area yang sama L1. Oke. Langsung kita lihat interface-nya. Kita ekspor. Nah, di sini kita lihat yang sudah buat untuk parameternya. Di sini ada instance dan interface-nya untuk ISIS pada router 1. Selanjutnya untuk router 2. Nah, kita akan menggunakan tool yang bernama Romon untuk meremote antar router. Jadi tidak usah menyalakan kabel antar router lagi. Di sini sudah saya enable dan masing-masing routernya sudah saya enable juga Romonnya. Nah, kita klik di sini connect to Romon. Refresh. Nah, sini saya sudah ada 2 Romon pada router 2 dan router 3. Kita masuk ke router 2. Oke. Kita lihat di sini addressesnya sesuai dengan topologi. Untuk router 2 yaitu addressnya ini. Nah, kita samakan sesuai topologi pada Ether 2 dan 3. Oke.
masuk ke menu new terminal ISIS. Oke, masuk ke menu routing SIS, lalu instant kita add. Kita lihat sini sama, kita masukkan namanya terlebih dahulu, instance 1, IV-nya IP, lalu areanya 49, kita samakan. Nah, untuk sistem ID-nya, karena ini router 2, kita bedakan dengan router 1. Di sini 000 4 kali, 04 kali, dan 2 sistem ID-nya. Di sini sudah sistem ID, name. Oke, kita keluar dari instant, terus lihat. Nah, di sini kita masuk ke interface template. Lalu add, dilihat. Nah, di sini ada instant, parameter instant, interface level. Instance kita samakan di sini, instance 1 namanya, instance 1. Terus lalu interface, kita lihat di sini interface header 2, header 3, dan bridge LAN. Header 2, header 3, dan bridge LAN. Lalu untuk levelnya, karena ini satu area, yaitu L1. Oke, keluar, stand, dan export. Di sini sudah kita buat parameternya, ada instance dan interface-nya. Lalu di sini kita lihat untuk neckboard-nya apakah sudah terlihat. Terus neckboard print. Nah, di sini neckboard-nya sudah terlihat. Di sini router 1 ini sistem ID-nya 0001 dan setnya up. Nah, untuk router 1 dan router 2 sudah kita buat untuk interface ISIS-nya. Lalu kita konfigurasi router selanjutnya, router 3. Kita new winbox, connect to Roamon. Nah, kini ada header 3, connect. Oke, lalu buka menu addresses. Nah, di sini sudah ada header 3 dan 4. Saya belum membuat untuk lokalnya. Header 2. Nah, sini kita tambah 92.168.30.1/24. Interface-nya adalah bridge LAN. Play, oke. Lalu new terminal. Oke, kita kecilkan dulu. Kita masuk ke menu routing ISIS, masuk ke menu instance. Sama seperti router 2 dan router 3, konfigurasinya hanya dibedakan
pada sistem ID dan interface-nya, menu instance, terus kita add, lalu kita lihat di sini sama IV, area, name, dan sistem ID. Kita name-nya di sini instance 1, lalu IV-nya IP, areanya 49, samakan area 1, sistem ID-nya karena ini router 3 kita bedakan dengan router lain yaitu 0003. Oke, sudah, kita keluar dari menu instance, masuk ke interface. Template, lalu kita add, buat parameter baru. Ini sama seperti router-router yang lain, instance, interface, dan level. Di sini instance-nya kita samakan, sini namanya instance 1. Instance 1, interface. Sini ada interface header 3, header 4, dan bridge LAN. Header 3, header 4, dan juga bridge LAN. Lalu levelnya, karena ini satu area, level 1. Oke, sudah dibuat, ekspor. Nah, di sini sudah kita buat untuk parameter instant dan interface template-nya. Kita lihat neckboard-nya apakah sudah terlihat antara router yang lain. Nah, di sini neckboard-nya sudah terlihat. Ini router 2 dan ini router 1. Nah, kita lihat nih pada menu IP root-nya apakah sudah ada parameternya. Nah, untuk ASIS itu sendiri parameternya adalah DAI, yaitu Dynamic Active ASIS. Di sini sudah terhubung. Lalu kita lihat pada router yang lain. Kita keluar dari menu neckboard. Oh, sebentar. Neckboard print. Nah, ini sudah ada untuk router 1 dan router 3. Nah, selanjutnya pada router 2 ini kita lihat IP root-nya apakah sudah ada ini untuk routes mengarah ke router 1 dan router 3 menggunakan routing ASIS. Di sini sama parameternya DAI dan DI, Dynamic ASIS dan Dynamic Active. Selanjutnya router 1 kita lihat pada new terminalnya. Di sini IP routes ketikan print. Nah, di sini sama parameternya, interface-nya sudah ada pada menu IP routes, DAI. Kita lihat dulu, memastikan neckboard print. Nah, di sini sudah terlihat
netboardnya pada router 3 dan router 2. Lalu kita coba tes ping untuk ke router 2 dulu. Ping ke arah lokalnya 92.168.20.1. Nah, ini sudah connect. Selanjutnya untuk router 3 lokalnya sudah terhubung. Nah, kita lihat sudah terhubung. Nah, selanjutnya pada router 2 dan router 3 karena dia tidak terhubung dengan internet dan router 1 terhubung, maka di sini kita akan menggunakan sebuah konfigurasi redistribute untuk ke router 2 ini, router 2 dan router 3. Pada routing OSPF juga ada redistribute dan di ICS juga ada, tetapi beda pada komen atau perintahnya. Di sini kita lihat dulu pada router 1 google.com. Di sini sudah terhubung dengan internet router 1. Nah, untuk router 2-nya belum karena kita belum didistribute pada dua router ini. Kita coba cek 88. Nah, ini belum terhubung. Lalu kita buat konfigurasi pada router 1 ini, yaitu redistribute ke dua router tadi, router 1 dan router 2 dan router 3. Masuk ke menu routing ISIS. Di sini kita lihat interface, berarti instance add. Nah, di sini sepertinya redistribute. Sepertinya pada menu interface template. Add. Original default ini berarti untuk distribute. Berarti pada menu instance kita keluar menu instance add L1 titik originate default. Kita lihat di sini LWS untuk distributnya. Pada routing OSPF juga ada konfigurasi redistribute sama seperti ISIS, LWS dan never if installation. Di sini kita ketikkan saja LWS. Nah, untuk video kali ini karena satu area di sini kita hanya pakai parameter ini originate default. Kalau L2 ini untuk berbeda area. Sistem IDO ya. Sebentar. Sistem ID net configure. Di sini set
pada interface 0. Oke. Print index print. Nah, di sini pada instance 1 sudah ada untuk parameter L1 original default untuk redistribute ke beberapa router. Nah, kita lihat untuk di router 2 apakah sudah ada internet. IP root print. Nah, di sini sudah ada parameter DAI 0.0.0.0 plus 0 untuk ke internet dan gateway-nya ke arah router 1, gateway router 1. Coba di sini kita ping menuju google.com 888 atau google.com. Nah, di sini sudah bisa terhubung dengan internet pada router 2 karena kita melakukan redistribute pada router 1. Lalu kita lihat pada router 3-nya. IP root print. Nah, untuk router 3-nya di sini sudah ada parameter yang menuju ke internet menggunakan gateway 10.10.4.2 yang mengarah ke router 1 sesuai dengan topologi di sini. Di sini kita bisa ping google.com atau 888. Sudah bisa. Oke. Semuanya sudah bisa. IP root-nya. Oke. Mungkin sampai sini konfigurasi routing protokol yaitu routing dynamic SES. Saya ucapkan mohon maaf apabila pada video kali ini saya menjelaskan konfigurasinya tidak jelas atau kurang dimengerti. Untuk pertanyaan bisa diketikkan pada kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.